Halo semuanya, saya Lintang Mutikoto Hidayah, nomor absen 19. Hari ini kita akan belajar mengenai perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sekitar tahun 1959 hingga 1965. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa Indonesia pernah mengalami dua masa sistem pemerintahan, yaitu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Di kedua masa ini, era kebijakan ekonomi Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia lebih condong kepada sektor swasta. Sebaliknya, pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian lebih difokuskan pada sektor pemerintah, sehingga campur tangan negara dalam ekonomi semakin kuat. Hal ini bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin. Berikut beberapa kebijakan penting di masa itu. Pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional dibentuk pada 16 Agustus 1959 dan diketuai oleh Muhammad Yamin. Tugas utamanya menyusun rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai hasil pembangunan setiap tahun. Depernas sempat menyusun rencana pembangunan nasional untuk tahun 1961 hingga 1969, namun gagal menjalankan proyek-proyek industri. Akhirnya, Depernas dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan digantikan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang langsung diketuai oleh Soekarno. Kebijakan devaluasi mata uang. Devaluasi pernah dilakukan pada masa demokrasi liberal, tetapi lebih besar lagi pada masa demokrasi terpimpin. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi uang Rp1.000 menjadi Rp100, uang Rp500 menjadi Rp50. Tujuannya untuk mengurangi inflasi dan membatasi jumlah uang beredar. Pemerintah juga membekukan sebagian simpanan bank yang melebihi Rp25.000. Sayangnya, kebijakan ini tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi. Proyek Mercusuar. Meskipun ekonomi sedang krisis, pemerintah tetap melaksanakan proyek-proyek besar berskala nasional yang disebut sebagai Proyek Mercusuar, antara lain pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pembangunan Gelora Bung Karno atau GBK, pembangunan Istora Senayan, penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962, penyelenggaraan Ganevo pada 1963, dan pembentukan Konevo. Akibatnya adalah inflasi meningkat tajam, neraca pembayaran defisit karena impor lebih besar daripada ekspor, cadangan emas dan devisa terus menurun karena dipakai untuk membiayai perdagangan internasional. Devaluasi lanjutan. Pada 13 Desember 1965, pemerintah kembali melakukan devaluasi besar-besaran. Uang Rp1.000 lama menjadi hanya Rp1 baru. Secara teori, Rp1 baru setara dengan Rp1.000 lama. Kenyataannya, uang Rupiah baru hanya bisa membeli barang seharga sekitar Rp10 atau bukan Rp1.000 sehingga daya beli rakyat anjlok. Dampak ekonomi. Inflasi terus meroket hingga mencapai 600% pada akhir tahun 1965. Perekonomian memburuk, neraca pembayaran negatif, dan rakyat semakin menderita secara ekonomi. Thank you for watching.